Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak kelas 11 IPS, masih materi yang sama tentang biosfer. Sebabnya hari ini yaitu tentang persebaran jenis-jenis fauna di Indonesia dan di dunia. Fauna adalah hewan. Jadi sebelumnya kita bahas flora, hari ini kita akan bahas tentang fauna. Nah, persebaran fauna di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sejarah geologis pada masa lampau. Jadi sebelum zaman es mencair, kawasan dangkalan Sunda, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, pernah bersatu dengan benua Asia. Sementara itu, kawasan dangkalan Sahul, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya pernah bersatu dengan Australia. Nah, kondisi ini menyebabkan karakteristik fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan fauna di benua Asia itu sama. Terus yang fauna bagian Indonesia bagian timur dengan fauna benua Australia itu sama. Nah, yang memisahkan yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace itu yang memisahkan fauna Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah, sedangkan garis Weber itu yang memisahkan fauna Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah. Silakan diperhatikan gambarnya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, ini contoh persebaran fauna di Indonesia. Yang paling atas ada gajah, badak, sama harimau itu jenis fauna asiatis atau di Indonesia Barat. Yang di tengah, nah itu ada komodo dan babi rusa. Satu lagi tarsius itu dia di Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Jadi maksudnya itu hewan asli Indonesia. Yang ketiga ada fauna Indonesia Timur. Ya, ada kakak tua, ada kanguru, ya. Oke, selanjutnya Ibu bahas, Ibu jelasin. Yang pertama ada tipe asiatis atau fauna Indonesia Barat. Atau juga disebut dengan dangkalan Sunda. Nah, ciri-cirinya yang pertama mamalia yang berukuran besar. Mamalia itu hewan menyusui. Ya, seperti gajah, badak bercula satu, rusa, tapir, kerbau, orangutan. Itu ya mamalia berukuran besar. Yang kedua, terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. Jadi kayak reptil itu buaya, biawak, terus keranya tadi ya orangutan tadi, terus ada siamang, ada kukang, ada monyet. Ikan air tawarnya ikan mujair, arwana, ikan pesut. Yang ketiga ada spesies burung di zona asiatis itu lebih banyak jenis burung yang berkicau. Jadi dibanding dengan warna-warna yang indah itu burung di tipe asiatis ini lebih ke suaranya. Ya, contohnya itu elang bondol, burung jalak, terus burung hantu, burung kutilang. Yang terakhir tidak terdapat hewan berkantung. Ya, yang kedua ada tipe peralihan atau fauna Indonesia Tengah. Nah, kenapa disebut peralihan? Karena fauna di zona ini merupakan peralihan dari flora fauna asiatis dan flora fauna australis. Jadi dia peralihan dari fauna asiatis australis. Hal ini membuat fauna di Indonesia bagian tengah ini memiliki karakteristik dan ciri campuran dari kedua zona tersebut. Jadi hewannya disebut unik atau endemik yang hanya dijumpai di Indonesia. Nah, ini tersebarnya itu di Sulawesi, terus kepulauan sekitar Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, kepulauan di sekitarnya, ya. Jenisnya itu ada komodo, anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, ya.
maleo. Nah, itu contohnya. Yang ketiga ada tipe peralihan atau fauna Indonesia Tengah atau disebut juga dengan tipe Australis ya. Nah, ciri-cirinya itu memiliki hewan berkantung. Ya, contohnya tadi kanguru tadi ya. Yang kedua, mamalia yang cenderung berukuran kecil. Koala, oposum layang, ya, pemanjat yang berkantung. Terus ada kuskus. Nah, terus yang ketiga ada spesies ikan tawar yang lebih sedikit. Ikannya lebih sedikit daripada tipe yang di barat. Yang ketiga, nah, burungnya ini bulunya warnanya indah, mencolok ya. Ada burung cendrawasih, burung kakak tua, burung beo, burung nuri, itu contohnya. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Nah, ini ada persebaran fauna di dunia. Dibagi ke dalam 6 zona, yaitu ada Paleartik, Neartik, Ethiopian, Oriental, Australis, Neotropik. Kita bahas satu-satu. Ini peta dunia ya. Indonesia masuknya ke Oriental yang bagian barat sampai tengah. Sedangkan kalau yang bagian Papuanya itu dia masuknya Australis. Nah, kita bahas satu. Yang pertama ada wilayah fauna neartik. Wilayah fauna neartik ini ya terdapat di belahan bumi utara, tepatnya di wilayah benua Amerika, bagian utara dan seluruh wilayah Greenland. Nih ya, neartik. Contoh hewannya ada di bawah ini. Ada kalkun, ya, antelop, burung biru, ya. Diperhatikan. Oke, lanjut. Nah, ini ada fauna neotropik atau neotropikal. Nah, meliputi wilayah Meksiko bagian selatan sampai Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kondisi wilayahnya itu beriklim tropis. Amerika Selatan lebih banyak yang beriklim sedang. Beberapa jenis faunanya itu ada terenggiling, kukang, alpaka, ya, neotropik. Gambar petanya nih, neotropik di bawahnya neartik. Oke, kita masuk yang ketiga, Ethiopian. Perhatikan Ethiopian. Ini wilayah mana anak-anak? Wilayah Afrika. Ethiopian nih kan persebarannya benua Afrika, sebelah selatan Gurun Sahara, Madagaskar dan selatan Saudi Arabia. Hewan khasnya nih ada gajah, antelop, badak, babon, gorila, terenggiling, simpanse. Ini Ethiopian. Terus zebra ya. Gajahnya beda sama gajah Sumatera ya. Selanjutnya ada wilayah fauna paleartik. Nah, meliputi di Eropa, kawasan Eropa, Afrika Utara, Asia sebelah utara pegunungan Himalaya, Rusia, Laut Mediteran. Nah, jenis faunanya ini ada beruang panda, rusa kutub, bison. Dia hampir mendekati kutub ya, anak-anak ya. Nah, Oriental ini wilayahnya kita nih. Kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Indonesia termasuk nih. Ada orangutan, badak bercula satu, harimau Sumatera. Nah, ada nih yang terakhir wilayah fauna Australia atau Australis. Persebarannya itu meliputi benua Australia, di Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan kepulauan di Samudra Pasifik di sebelah selatan garis khatulistiwa selatan itu ya, di sebelah selatannya ya. Beberapa selatan itu di bawah garis khatulistiwa berarti. Contohnya nih ada koala, kanguru pohon, kakak tua ya, banyak. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Kita bahas tentang konservasi flora dan fauna. Jadi kayak penjagaan, kayak kita menjaga flora dan faunanya. Konservasi ini pengelolaan biosfer yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer ya, seperti ekosistemnya. Yang pertama contohnya ada
Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa ini mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa. Ya, contohnya itu di Indonesia ada Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melindungi komodo, babi hutan, dan rusa. Yang kedua ada cagar alam, kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keunikan tumbuhan, satwa, dan ekosistem secara alami. Contohnya itu cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara untuk melindungi pohon lebah dan bunga bangkai raksasa. Yang ketiga ada Taman Nasional. Taman Nasional ini kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Ya, ekosistemnya asli, biasanya digunakan untuk penelitian. Contohnya itu Taman Nasional Lourelindu di Sulawesi Tengah. Yang keempat ada Taman Wisata. Ini kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata. Yang kelima Taman Laut. Ya, ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, contohnya Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Terakhir Cagar Biosfer. Nah, ini situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama program Man and the Biosphere Program Unit ya UNESCO ya MAP UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Upayanya itu untuk masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal. Konservasi ini punya 3 tujuan. Yang pertama menjaga kelangsungan proses ekologis dan sistem kehidupan. Jadi lingkungan dan sistemnya dilindungi, dikonservasi. Menjaga keanekaragaman genetik flora dan fauna. Yang ketiga menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai sini paham? Jika ada yang ditanyakan, boleh japri ke ibu ya. Ibu Syahda. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.